Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Untuk kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi kelas 10 bab ketiga, yaitu mengenai teori pembentukan bumi. Nah, sebelum kita masuk ke teori pembentukan bumi, alangkah baiknya kita tahu dulu bumi itu berada di dalam jagat raya. Jagat raya merupakan ruang yang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas materi, tenaga, dan radiasi. Bisa dilihat di gambar ini bahwa sekitar 700 sampai 610 Masehi, orang-orang Babilonia beranggapan bahwa jagat raya atau alam semesta merupakan suatu ruang di mana bumi yang datar sebagai dasarnya, sedangkan langit dan bintang-bintang sebagai atapnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, anggapan tersebut sudah mulai sirna. Jagat raya tidak dapat diukur dalam arti batas-batasnya dan tidak dapat diketahui dengan jelas. Misalnya galaksi, bintang, matahari, nebula, planet, meteor, asteroid, komet, dan bulan hanyalah sebagian kecil dari materi yang ada terdapat di jagat raya yang dikenal manusia yang hidup di permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi sebagai tempat tinggal manusia merupakan suatu bulatan kecil yang hanya dikenal sebagai suatu planet, anggota dari sistem tata surya dengan matahari sebagai pusatnya, dari salah satu miliar jutaan galaksi yang terdapat di jagat raya. Rahasia mengenai terbentuknya asal mula jagat raya telah melahirkan asumsi dan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut adalah teori-teori yang menjelaskan proses terbentuknya jagat raya. Ada teori dentuman besar, atau yang lebih dikenal sebagai Big Bang Theory. Yang kedua, teori mengembang atau deoscillating theory. Yang ketiga adalah teori keadaan tetap. Yuk kita bahas satu persatu mengenai teori pembentukan jagat raya ini. Yang pertama, teori Big Bang. Silakan dilihat gambar ini bahwa teori Big Bang ini berasal dari jagat raya dahulunya memiliki massa besar dan suhu yang sangat tinggi, di mana jagat raya terbentuk dari ledakan dasar dari massa besar ini yang terjadi kira-kira 13.700 juta tahun yang lalu. Akibat dari ledakan besar ini, materi-materi yang jumlahnya sangat banyak terlontar ke segala penjuru di alam semesta. Sehingga yang awalnya suhunya sangat tinggi, lambat laun akan mengalami pengurangan sampai saat sekarang ini, sehingga di jagat raya itu sudah terdapat bermiliar galaksi. Itu untuk teori dentuman besar. Yang kedua, teori mengembang atau oscillating theory. Pada teori ini, karena adanya siklus materi yang diawali dengan massa yang mengalami ekspansi atau pengembangan yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen. Lama-kelamaan akan mengembang, tetapi setelah mengalami pengembangan, dia kembali lagi memapat atau memadat karena adanya penyusutan oleh gravitasi yang ada di jagat raya. Menurut para ahli ini, bahwa galaksi ini terjadi selama lebih kurang 30 miliar tahun yang lalu. Yang ketiga, teori keadaan tetap. Kalau teori keadaan tetap, bisa dilihat di sini, materi yang ada di jagat raya itu akan terus mengalami perkembangan. Jagat raya semakin berkembang, diikuti oleh materinya juga ikut mengalami pengembangan, sehingga keadaannya tetap. Bisa dibandingkan dengan teori Big Bang, alam semestanya bertambah luas, tapi materinya tetap seperti itu aja, makanya materi kepadatannya berkurang. Dari ketiga teori ini, maka muncullah beberapa fase dalam pembentukan bumi. Yang pertama, fase awal mula terjadinya alam semesta. Kalau yang beberapa para ahli tadi, yang paling menonjol adalah teori Big Bang. Bahwa bumi
dan planet lainnya terbentuk dari dentuman besar dari suatu massa besar dengan memiliki suhu yang tinggi. Yang kedua, fase pembentukan bintang-bintang. Jadi pada fase ini sudah terbentuk bintang dari hasil ledakan Big Bang tadi dan dimulai adanya nebula. Dibagi menjadi dua, bintang yang standar ukurannya dengan bintang yang ukurannya besar. Inilah siklus dari terbentuknya bintang di jagat raya. Yang ketiga, fase supernova. Dari banyaknya bintang yang terdapat di jagat raya dan galaksi, maka akan terjadi nanti namanya supernova. Di mana supernova ini merupakan ledakan suatu bintang di dalam galaksi dengan memancarkan energi yang sangat besar, sehingga ada dua kemungkinan nantinya dia akan menjadi black hole atau membentuk bintang yang kecil baru lagi atau neutron. Fase berikutnya adalah fase pendinginan nebula. Di fase ini, bintang sudah mulai terbentuk. Bisa dilihat pada gambar bahwa ini adalah gabungan dari gas dan debu yang ada di luar angkasa. Sebagian besar gas dan debu luar angkasa itu berakumulasi di bagian tengah. Itulah yang akan membentuk nanti sebuah bintang. Dalam kelamaan akan terbentuklah bintang dalam suatu galaksi. Selanjutnya adalah fase pembentukan matahari dan cincin planet. Setelah matahari dan bintang terbentuk, maka diikuti oleh terbentuknya planet serta adanya cincin di beberapa planet, salah satunya di dalam tata surya kita, yaitu Saturnus. Matahari terbentuk itu akibat adanya reaksi termonuklir, di mana hidrogen dan helium yang ada di jagat raya itu mengalami reaksi, sehingga ketika bintang tersebut masih bersinar, berarti hidrogen di dalam bintang tersebut masih ada. Pembentukan planet setelah terjadinya pembentukan bintang-bintang. Berikut fase akresi. Untuk fase akresi ini terjadi karena adanya penambahan bahan-bahan yang berasal dari luar bumi. Kenapa? Karena waktu itu meteor jatuh dan menabrak di wilayah bumi, sehingga bagian atau unsur yang ada pada meteor itu masuk ke pembentukan bumi. Selanjutnya adalah fase pembentukan bumi atau masa kompresi. Setelah meteor tadi menabrak bumi, maka bagian meteor yang mengandung besi itu lama-kelamaan memadat karena dia berat, maka unsur besi yang ada pada bumi itu lama-kelamaan akan pergi ke inti bumi. Dan unsur yang ringan ada di permukaan bumi yang terdiri dari silisium. Bisa dilihat ini ilustrasi dari gambar bentuk bagian bumi. Berikutnya adalah fase pembentukan atmosfer. Setelah bumi terbentuk, maka akan terbentuklah atmosfer, samudra, dan mulai muncul adanya makhluk hidup. Yang terakhir adalah fase makhluk hidup. Dimulai dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Pada gambar ini adalah stromatolith yang membatu di pesisir Danau Tethys, Australia Barat. Dan ini menurut para ahli, ini banyak terdapat fosil jejak kehidupan pertama yang ada di bumi. Kumpulan bintang-bintang dalam kesatuan akibat gravitasi mutual ini disebut sebagai galaksi. Galaksi Bima Sakti berisi sekitar lebih dari 100 miliar bintang, di mana salah satunya adalah matahari. Jadi menurut bentuknya, galaksi dibedakan menjadi 3. Apa aja? Yang pertama adalah galaksi spiral, galaksi elips, dan galaksi tak beraturan. Yang pertama kita bahas dulu galaksi spiral. Untuk galaksi spiral, itu sekitar 80% dari galaksi yang ada di jagat raya berbentuk spiral. Galaksi ini strukturnya yang paling sempurna dibandingkan bentuk galaksi yang lain. Contohnya apa? Galaksi Bima Sakti, galaksi tempat di mana tata surya kita berada, dan matahari itu berada di sini, di bagian dari galaksi Bima Sakti. Selain itu adalah galaksi Andromeda, di mana galaksi ini adalah galaksi terdekat dengan galaksi Bima Sakti. Yang kedua, galaksi elips.
Untuk galaksi elips itu sekitar 17% dari keseluruhan galaksi yang ada di jagat raya. Contohnya adalah NGC 5128 dan Sculptor. Yang ketiga, galaksi tak beraturan. Jadi bentuknya tak menentu ya. Contohnya adalah Magellan kecil dan galaksi Magellan besar. Masih banyak galaksi-galaksi yang masih diteliti oleh para ahli sampai saat ini untuk melihat seberapa banyak galaksi di jagat raya dan untuk melihat bagaimana perkembangan dari jagat raya itu sendiri. Demikian informasi mengenai teori pembentukan bumi dan jagat raya. Sekian, terima kasih.